Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rancangkan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Tema kita, kesombongan manusia. Kesombongan manusia. Anak saya yang berusia 5 tahun berkata, suka-sukaku toh. Jika anak kecil berkata demikian, kita cukup memahaminya. Tetapi jika orang dewasa berkata demikian pada Tuhan, itu melanggar perintahnya. Sejak penciptaan, Allah memerintahkan manusia untuk memenuhi bumi dan menaklukkan ciptaannya. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Sekaligus untuk kemuliaannya. Yesaya 43 ayat 7. Namun manusia keturunan Adam dan Hawa berencana untuk membangun kota dengan menara yang tingginya sampai ke langit, dengan tujuan agar kita termasuk
dan tidak tercerai-berai di seluruh bumi. Kejadian pasal 11 ayat 4. Dua tujuan mereka bertentangan mutlak dengan maksud Allah di dalam penciptaan. Pertama, Allah ingin manusia memenuhi bumi, tetapi mereka tidak ingin melakukannya. Kedua, Allah menciptakan manusia untuk memuliakannya, tapi mereka ingin memuliakan diri mereka sendiri. Akibatnya semakin mereka membangun menara yang tinggi. Alkitab mencatat bahwa Tuhan turut melihat menara yang katanya tinggi, ayat 5, dan Dia mengacaukan bahasa mereka, ayat 7, dan mencerai-beraikan mereka ke seluruh bumi, ayat 8. Semakin manusia berdosa melawan Allah dan memuliakan diri, Ia tertawa akan hal itu dan menghukum mereka. Akan tetapi Bapa yang adalah kasih mengutus putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa orang-orang percaya. Efesus pasal 1 ayat 7, sehingga kita yang melawan Allah dan yang harus dihukumnya tidak perlu dihukum. Roma pasal 8 ayat 1. Kristus yang menanggungnya bagi kita. 1 Petrus 2 ayat 24. Sehingga kita yang adalah ciptaan baru di dalam Kristus, 2 Korintus 5 ayat 17, mendapatkan kehidupan kekal dan sejati di dalamnya. Yohanes 3 ayat 16. Kehidupan dari Allah mendorong kita untuk hidup baginya. Roma pasal 6 ayat 18. Penebusan Kristus mendorong kita untuk tidak terus-menerus melawan Allah, tetapi hidup berpusat padanya dengan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaannya. Caranya adalah apapun, kapanpun, dan dimanapun kita beraktivitas, kita hidup, beri kasih, memberkati orang lain sambil memberitakan Injil kepada mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengajarkan bagi kita bahwa kesombongan adalah awal kejatuhan. Sesungguhnya manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk berusaha supaya diri mereka dimuliakan. Tetapi kalau kita melihat di bagian Kejadian pasal 9, pasal 11 ayat 1 sampai 9 ini, maka manusia telah menyombongkan diri. Tetapi karena mereka telah menyombongkan diri, Allah tidak suka apa yang dilakukan oleh manusia. Itulah sebabnya Allah benci terhadap orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri, sehingga orang lain tidak lagi diperdulikan. Itulah sebabnya Allah menghukum mereka dan mengacaubalaukan bahasa mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan tidak akan tercapai. Itulah sebabnya Allah menghukum mereka. Tetapi Allah adalah kasih. Sekalipun di dalam kasih itu ada penghukuman ketika mereka telah berbuat dosa, tetapi di dalam perjanjian lama adalah mereka telah melanggar hukum Allah. Tetapi kalau kita melihat di kutipan di bagian perjanjian baru, maka ada kasih Allah, yaitu Ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang berdosa itu mendapatkan keselamatan dari Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang diajarkan bagi kita. Tinggalkan kesombongan, lalu kejarlah kebaikan. Tidak boleh ada kesombongan di dalam diri ini, karena kita ini adalah ciptaan. Dan jika kita adalah ciptaan, maka tidak ada yang lebih besar dibanding dengan Allah, dibanding dengan kita. Yang kedua, ketika kita sudah merendahkan diri, percayalah bahwa ada Kristus dalam diri kita. Jika ada Kristus dalam hidup kita,
maka pasti Kristus itu menyelamatkan hidup kita. Sehingga mulai saat ini kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus karena kematiannya di atas kayu salib. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, yang bisa mengerti dan tahu keadaan Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sendiri. Sehingga mari kita berbalik sekarang. Mari kita mengejar Tuhan. Mari kita mencari Tuhan. Mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang ada di dalam surga. Firman-Mu mengingatkan kami. Mungkin di dalam diri kami ini ada kesombongan, dan kesombongan kami semakin menjauh kami di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan, kami menyadari bahwa kami sudah terlalu jauh jatuh di hadapan-Mu. Ampuni kami, dan saat ini kami mau datang di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe, atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar, atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.